sumber kuatku. Hanya berkenan, Tuhan hanya disenangkan atas kekudusan. Sebab itu kuduskanlah kami umat-Mu Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bersama kita katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya rindu sekali lagi dengan segenap hatiku katakan, kasih Tuhan sungguh mulia. Amin Tuhan. Yes Lord, amin. Pengorbanan di Kalvari, yes Lord, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dengan segenap hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Amin Tuhan.
segala puji-pujian kami. Haleluya. Ku sujud dan berterima kasih sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh benar Tuhan, benar Tuhan. Kami mau sujud berterima kasih, bersyukur kepadamu dari segenap hati dan jiwa kami. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu, terpujilah kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Semua karena tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, yang menjagai dan melindungi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah dan Tuhan kami yang layak. Haleluya. Kami datang membawa seluruh hidup kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami datang membawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami rindu akan pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh sebab Engkau segalanya dalam hidup ini Tuhan. Sebab Engkau segalanya bagi hidup kami ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar. Terpujilah Engkau Allah yang maha perkasa. Bapa kami yang maha baik, Bapa kami yang maha sempurna, mengasihi, mencintai, menyayangi setiap kami. Engkau
mengasihi kami dengan sempurna. Tiada kasih yang sepertimu, tulus dan sempurna menyayangi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, buat segala kasih-Mu yang tulus dan sempurna bagi hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama bagi berdiri jemaat Tuhan. Bersyukur Bapa, amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, Yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari yang bersyukur katakan, ku bersyukur Tuhan. Mari yang bersyukur pada Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak kemuliaan paling meriah bagi Allah yang layak. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan sama-sama katakan, amin. Sekali kita berikan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan, Rayakan Yesus, rayakan. amin.
rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, rayakan. Umat Tuhan katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, mari rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Apa saudara? Kebangkitan Tuhan kita. Amin. Kita percaya Dia Allah yang mati dan bangkit bagi kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sekarang telah tiba. Amin Tuhan. Keselamatan dan kuasa. Katakan. Pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang tidur kita. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba. Oleh kesaksian hidup kita. Oleh kesaksian kita. Oh, siapa dikalahkan? Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Sekali lagi bersama kita umat Tuhan katakan. Oleh darah Anak Domba. Oleh kesaksian hidup kita. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Amin. Oleh darah Tuhan dan oleh kesaksian hidup kita, kita mengalahkan setiap musuh dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kita semua. Dia sungguh baik. Dia mengasihi setiap kita dengan sempurna. Haleluya. Amin. Mari dengan senang hati umat Tuhan, sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Sebab Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin, amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatanku. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Sebab Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus. Haleluya. Dia baik. Umat Tuhan katakan, Dia sungguh baik. Sungguh baik. Amin.
rasakan kebaikan Tuhan. Katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi. Sungguh baik. Siapa namanya saudara? Yesus. Oh, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. He is so good to you. And He is so good to me. Jesus is so good to you. And me, oh, 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 Jesus is so good to you. And me, sekali lagi, Jesus is so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Amin. Oh, mari kasih jabat tangan kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Haleluya. Oh, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita percaya Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Apapun keberadaan kita, satu hal yang kita tanamkan, satu hal yang tetap kita percaya dan pegang, bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, keadaan di sekeliling kita boleh berubah dan pasti berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu pribadi Tuhan yang mengasihi setiap kita. Amin. Yang mengasihi dengan kasih yang tulus dan sempurna bagi setiap kita. Dan itu lebih dari cukup untuk menjaga, memelihara setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami akui Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan kami sendiri kami mampu menjalani hari-hari dalam hidup kami, tapi semata-mata karena kekuatan dari Tuhan yang menolong memampukan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, katakan, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Kami tak mampu hidup sendirian Tuhan. Sebab Engkau kuat kami, sebab Engkau penopang hidup kami ini, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu, angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari serukan pada Tuhan, bahwa pertolongan hidup kami, bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Aku melayangkan mataku memandang kepada gunung-gunung yang tinggi. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Amin, amin, amin Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Jangan lepaskan. dalam hidupku, Ku pandang wajah-Mu kan berseru, serukan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, Mari pegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan setiap tangan kami. Kaulah harapan Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes Lord. Seperti pemazmur kami mau berkata kepada Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Sebab itu jangan lepaskan tangan kami dari tangan-Mu Tuhan. Amin, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Aku memandang kepada gunung yang tinggi. Dari mana datang pertolongan bagi hidupku? Pertolonganku datang dari Tuhan, Allah yang Maha Tinggi. Allah yang memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang penuh kekuatan dan keperkasaan. Oh, sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami merasa tenang Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami merasa teduh. Oh, sebab hanya di dalam Allah saja jiwa kami merasa puas. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
ketenangan jiwa kami datang dari Tuhan. Dan perlindungan kami datang dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidup kami, sia-sialah usaha orang yang menjagainya. Jika bukan Tuhan yang menyertai, sia-sialah orang yang menyertai. Sebab hanya datang dari Tuhanlah penyertaan serta perlindungan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang menjaga hidup kami setiap hari dalam hidup kami. Biar setiap pujian dan sembah kami yang tulus keluar dari hidup kami kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan yang menjamah melawat setiap hidup kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Mari yang bersama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan besar dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus membaharui kehidupan kita. Kita akan sama-sama sebutkan tema ini sebagai perenungan kita pada pagi hari ini. Kebangkitan membaharui hidupku. 2, 3. Kebangkitan membaharui hidupku. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Satu ketika saya memperbaiki mobil di mana kaca samping kiri di mobil itu macet, jadi tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kemudian saya datang ke servis dan saya katakan ke bagian servis, apakah bisa diperbaiki kaca ini karena tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kemudian mereka katakan biayanya sekian begitu ya. Kalau tidak salah 600.000. Aduh. Saya berpikir, nanti saya lihat dulu bagaimana, apakah ke depan diperbaiki atau tidak begitu ya. Kemudian setelah servis seluruhnya, kemudian saya pulang, kemudian saya ingat di YouTube ada perbaikan kaca yang tidak naik, tidak turun begitu ya. Kemudian saya lihat ternyata ada yang kotor di bagian kaca itu begitu ya. Kemudian saya lihat, saya pelajari dan kemudian bukanya gampang kan di pintu depan samping kiri begitu ya. Kemudian saya buka, kemudian ada satu alat yang kecil begitu ya, saya buka skrupnya, di dalamnya saya bersihkan begitu ya. Saya bersihkan sesuai dengan informasi dari YouTube begitu ya. Kemudian saya pasang lagi, ternyata kaca itu bisa naik, bisa turun begitu ya. Saya tidak mengeluarkan biaya lagi di servis. Kemudian satu ketika tape mati begitu ya, aduh. Saya datang ke tukang servis, kemudian mereka bilang begini, ganti saja tape-nya. Ya. Kalau ganti tape-nya sekitar 2 juta, 3 juta sekian kan begitu. Saya bilang tidak jadi begitu ya, servis biasa saja. Kemudian setelah itu pulang saya lihat di YouTube juga. Ternyata bukan tape yang bermasalah, tetapi sekringnya begitu ya. Saya lihat sekringnya letaknya di bawah paling bawah begitu ya, di setir.
kemudian saya buka, kan gampang bukanya. Kemudian saya lihat informasi dari yang disampaikan oleh di YouTube, kemudian saya lihat sekringnya 10 volt begitu, kemudian saya cabut dan pasang lagi begitu ya, kemudian menyala. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pembaharuan bukan seperti ini. Alat yang sudah ada, yang rusak kemudian diganti, diupayakan supaya jadi lagi. Pembaharuan tidak sama seperti kaca yang tidak naik, tidak turun begitu ya. Dan kemudian tape yang mati, ternyata ada bagian-bagian yang sangat penting bicara tentang bahwa kebangkitan Yesus itu membaharui kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membaharui kehidupan kita bukan sama seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kehidupan kita adalah manusia yang berdosa. Kita pasti menanggung dosa dan pelanggaran kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Sama seperti tali ini, tali ikatan antara kita dengan Tuhan. Ketika manusia berdosa, jatuh di dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia itu terputus. Tidak ada hubungan lagi. Manusia terpisah dengan Tuhan dan manusia pasti menanggung dosa, kesalahan yang dia lakukan. Kalau saya katakan ketika Yesus tidak mati tersalib dan tidak bangkit, maka tentunya kita adalah orang yang pasti menanggung hukuman yang kekal di api neraka begitu ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menjelma menjadi manusia dan dia datang ke dalam dunia ini. Maka dengan pengorbanan Yesus Kristus, bahkan kebangkitan Yesus Kristus, maka pintu yang sudah tertutup dihubungkan kembali dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saya sebutkan begini, ketika Yesus mati tersalib, ini tidak lurus ya, saya katakan ini salib. Ada hubungan vertikal antara kita dengan Tuhan dan kemudian antara kita dengan sesama begitu ya. Hubungan ini bisa terjadi lagi ketika Yesus mati tersalib dan Yesus bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga ini yang menjadi satu penghubung antara kita dengan Tuhan. Dan disinilah konteks pembaharuan hidup kita dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya di antara orang mati. Mari kita membaca ayat dasarnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan begini, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-15 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan, ya. Untuk mereka, artinya untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan bukan hanya menyelamatkan kehidupan kita, tetapi Tuhan mentransformasi total kehidupan kita. Sehingga kita yang sudah putus hubungan dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit dari kematian, maka pintu itu dibukakan untuk kita. Kita bisa beribadah hari ini, kita bisa berdoa, kita bisa melakukan hal-hal yang kita kerjakan dalam usaha pekerjaan itu. Yang kita lakukan setiap hari itu karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Yesus menembus kita, Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sangat jelas di sana dikatakan berkaitan dengan ayat 15, di ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya kita adalah milik Kristus. Katakan amin. Kita bukan di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus berarti bukan milik Kristus. Dan orang yang
di dalam Kristus berarti adalah orang yang diciptakan baru. Artinya kita punya koneksi dengan Tuhan. Sehingga yang lama sudah berlalu. Maksudnya dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita dibaptis, kita diselamatkan, maka kehidupan kita dibaharui oleh Tuhan. Ciptaan baru. Artinya Tuhan mentransformasi total, memperbaharui total kehidupan kita. Sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ada 5 poin yang sangat penting yang saya sampaikan hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 5 poin ini bicara tentang hubungan yang utama sebagai pembaharuan yang Tuhan lakukan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita menang dari segala dosa dan pelanggaran. Sehingga kita menang menjadi orang-orang yang disebut sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Nah, yang pertama adalah kemenangan atas dosa dan maut yang saya sampaikan tadi. Dosa telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus, di mana kematian bukanlah akhir. Artinya Yesus bukan cuma mati, tetapi bicara tentang kebangkitan, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Maka karena kita percaya kepada Allah yang hidup, maka ada pintu menuju kekekalan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kemenangan atas dosa dan maut, dan Tuhan membukakan pintu kehidupan yang namanya sorga. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada pandangan yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain ya di luar Kristen. Karena di dalam Kristus sangat jelas ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, maka kebangkitannya memberikan kemenangan atas dosa dan maut. Artinya kita memiliki satu kehidupan yang kekal di dalam Kristus, di mana sorga ketika Tuhan memanggil kita pada akhirnya, maka tempat kita adalah di sorga yang kekal. Amin. Nah, pandangan yang lain bicara tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan sorga dengan melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan orang Kristen, karena kita sudah diselamatkan karena percaya pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka ketika kita diselamatkan baru kita bisa berbuat baik bagi semua orang. Amin. Karena kita sudah diselamatkan, maka ada satu kerinduan yang sangat dalam untuk kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan membaharui kehidupan kita. Dengan cara Yesus mati, dia bangkit memberikan kemenangan atas dosa dan maut. Dan dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yaitu surga yang kekal. Puji nama Tuhan. Karena ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya pada Yesus Kristus. Pasti orang Kristen, apapun yang dia perbuat, sebaik apapun ya, yang ada di dalam diri orang Kristen, tetap ketika mati masuk neraka. Itu kata orang di sana begitu ya. Tetapi kita tidak percaya kepada perkataan orang, tetapi kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Perbuatan baik juga Tuhan nilai. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita juga melakukan hal-hal yang terbaik bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua adalah ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ada perubahan iman di dalam kehidupan orang percaya dan harapan yang pasti bagi setiap kita. Amin. Nah, di sini kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Kita memiliki iman yang kuat dan punya harapan yang pasti
tentang kehidupan yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus Kristus yang kita percaya punya pengharapan yang pasti untuk kehidupan yang kekal. Katakan amin. Siapa Bapak Ibu saudara percaya bahwa di dalam Kristus Yesus ada harapan dan kehidupan yang kekal? Bisa angkat tangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang yang bertanya kepada saya, percayakah Pak Marvel punya kehidupan yang kekal dalam Kristus? Iya, saya percaya. Karena saya meyakini 100% bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan di dalam Dia ada pengharapan yang pasti untuk kehidupan yang kekal. Amin. Karena Yesus bangkit dari kematian, maka kehidupan kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bicara tentang iman, bicara tentang pengakuan, penyerahan hidup dan ketaatan kita atau pengabdian kita sepenuh kepada Tuhan. Jadi iman adalah pengakuan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun masalah di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya memiliki standar iman seperti iblis. Iblis juga percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Tetapi kepercayaan kita adalah mencakup 3 hal. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan, dan kita taat melakukan kehendak Tuhan. Iblis tidak mau taat, tetapi sebagai orang yang percaya, kita beriman, kita menyerahkan hidup, kita juga taat melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perubahan yang ada di dalam diri kita, iman kita membuat kita mantap menghadapi persoalan hidup ini. Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, orang yang memiliki iman yang sejati dalam Kristus Yesus adalah orang yang memiliki kemenangan menghadapi setiap persoalan hidup. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemenangan bukan berarti ada masalah kemudian masalah itu selesai, enggak. Tetapi kemenangan juga bicara tentang selain itu, bicara tentang kekuatan kita menghadapi setiap persoalan. Ada orang yang sakit, ya. Orang tua saya, mama saya, mertua, pada waktu itu 18 tahun kena stroke. Tetapi dia tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Dia membaca Alkitab, dia mengikuti siaran radio untuk memperkuat imannya kepada Tuhan sampai dia meninggal. Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebaliknya papa tadinya orang sehat begitu ya, karena sudah meninggalkan Tuhan, karena dia bukan salah paham, dia tidak setuju ketika di dalam ibadah ada hamba Tuhan bicara tentang kata Cina begitu ya. Karena dia kan guru Mandarin begitu ya. Jadi dia tidak setuju dengan kalimat seperti itu. Harusnya kalimat yang bagus itu Tionghoa begitu ya. Dia menegur hamba Tuhannya, tetapi minggu berikutnya hamba Tuhan bicara tentang kalimat Cina karena dia belajar dari sejarah di Surabaya begitu ya. Dia sudah beritahu kepada hamba Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan karena cuman mendengar kalimat Cina seperti itu. Karena dia guru Mandarin toh. Kemudian berapa lama dia kena lumpuh begitu ya, kena lumpuh. Dan kami juga harus istilahnya mempedulikan dengan kondisi seperti itu begitu ya. Karena kena lumpuh, ketika dia kena lumpuh dari kaki kemudian sampai tangan, sampai badan, untung kepalanya tidak sempat, dia masih bisa lihat samping kiri dan menengok ke atas. Ketika dia kena itu, ada suara Tuhan di dalam yang dia dengar dan dia sampaikan kepada kami sebagai anak. Dia bilang begini, "Papa dengar suara Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku?" Begitu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika dia mendengar suara itu, baru kali itu dia dengar.
Dan dalam kondisi seperti itu, dia berkata di dalam dirinya, saya mau bertobat, saya rindu lagi mengikuti Engkau. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kena lumpuh itu sampai 1 tahun lebih. Tadinya tangan tidak bisa digerakkan begitu ya. Pada waktu itu, waktu kondisi di rumah, mungkin ada nyamuk yang menggigit badannya. Nah saya yang jaga begitu ya. Tolong Mafel ini ada nyamuk gigih, saya korek di badan. Bukan, kadang-kadang kan agak emosi begitu. Yang sana, yang situ. Gitu. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya berbicara begini, ketika Papa bertobat, percaya lagi kepada Tuhan dan mau mengikuti Tuhan lagi. Dalam kondisi 1 tahun lebih, dari tidak bisa berjalan, tidak lumpuh. Kemudian berapa bulan tangannya sudah digerakkan, kakinya sudah digerakkan. Waktu kami pulang dari pelayanan, Papa kan di rumah gitu ya. Tidur di kamar yang paling belakang begitu ya. Tetapi di sofa kami kasih di lantai begitu ya, supaya kalau Papa bisa berguling-guling begitu. Ternyata ketika kami sampai di rumah, Papa sudah berada di ruang tamu. Jadi Papa itu berusaha untuk dia gerakan badannya sampai berguling-guling, sampai pada akhirnya bisa berjalan. Dan pada waktu itu Papa datang ke gereja, dia menjadi saksi dan berkat sampai dia meninggal. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman ini adalah iman yang mengakui kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, setia mengabdi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman mengalahkan ketakutan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, dan apapun bentuknya. Dengan iman pada Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus, memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kebangkitan. Yesus memberikan identitas baru atau manusia baru di dalam kehidupan kita. Nah, kebangkitan melahirkan manusia baru yang hidupnya tidak lagi diperhamba oleh keinginan diri sendiri. Keinginan di sini bicara tentang dosa dan pelanggaran. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita dibaptis, kita harus menjaga kehidupan baru kita, begitu ya. Bapak Ibu saudara kasih yang di dalam Tuhan, ketika kebangkitan Yesus memperbaharui kehidupan kita sehingga kita tidak lagi diperhamba dengan keinginan sendiri, dengan dosa, tetapi melainkan hidup dalam kehendak Allah. Bagaimana kita bisa hidup dalam kehendak Allah? Yaitu dengan belajar firman Tuhan. Dengan kita belajar apa yang Tuhan bicarakan dari firman Tuhan. Ada banyak ayat bicara tentang satu kehidupan yang membuat kita selalu diperbaharui, karakter kita selalu diperbaharui sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, identitas baru artinya kita sudah hidup dalam manusia baru. Kita tidak lagi sama seperti yang dulu. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk kita dibaptis, itu keputusan yang luar biasa. Artinya kita meninggalkan segala beban dosa kita karena Yesus sudah mati, bahkan Yesus sudah bangkit, Dia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup tidak sama seperti yang dahulu, tetapi biarlah kehidupan kita berada dalam identitas baru. Artinya kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan kita diajar bagaimana karakter kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kelakuan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu menentukan berkat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang melihat siapakah kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, berarti kita adalah manusia baru di dalam Tuhan. Karakter kita berubah, tidak sama dengan orang lain. Perkataan kita berubah dan semua kemampuan yang kita miliki
menggambarkan kita adalah orang-orang yang memakai setiap kemampuan, potensi, talenta yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian berikutnya adalah kematian dan kebangkitan Yesus terutama adalah memberikan perubahan kualitas hidup di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perubahan kualitas hidup adalah mendorong perilaku yang lebih baik. Kalau dulu ketika kita belum percaya kepada Tuhan, atau sebelum kita dibaptis, tentunya perilaku kita tidak sama ketika kita sudah dibaptis. Kita harus menjaga kualitas baptisan atau lahir baru kita. Jadi ada perubahan kualitas hidup. Kalau dulu kita sering bicara tentang membuat orang tersinggung dengan perkataan kita, maka kebangkitan Yesus melahirkan bagaimana kita bisa mengatakan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang membuat orang itu diberkati dengan perkataan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang punya kemampuan untuk berbicara, tetapi dia tidak membedakan apa yang dia bicarakan itu memberkati, memotivasi orang lain, atau justru menyinggung orang lain. Kadang-kadang kita harus membedakan begini, ketika seorang punya kemampuan berbicara, jangan sampai dia berbicara tidak sesuai dengan konteks yang ada begitu ya. Ada orang kadang-kadang ketika mendengar apa yang kita sampaikan membuat dia tersinggung begitu ya. Benar, membuat dia tersinggung. Ketika saya ingin berbicara kepada seorang, pasti saya akan berpikir bagaimana supaya dia tersinggung, apalagi dalam keadaan dia sedang lagi masalah begitu ya. Sedang bergumul tentang satu kondisi di mana dia tahu juga bahwa Tuhan itu akan menolong. Ketika kita berbicara yang membuat orang tersinggung, berarti apa yang kita bicarakan itu harus kita pikirkan dulu, apa yang harus kita bicarakan begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu kualitas hidup itu diukur bagaimana perilaku kita lebih baik lagi, tidak sama seperti dahulu begitu ya. Kita sudah diubahkan, cara berpikir kita tidak sama seperti yang lalu ya. Ada orang baca ayat firman Tuhan, juga kalau ketemu dengan orang itu dia berbicara tentang Alkitab, bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan yang lain mindsetnya itu atau pemikirannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia belajar dari firman Tuhan. Sudah jauh begitu ya. Apa yang dia pikirkan itu tidak sama seperti kondisi yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, cara berpikir kita adalah cara berpikir benar, memuliakan nama Tuhan, sikap hati kita juga benar, menunjukkan kasih yang luar biasa. Nah, kebangkitan Yesus Kristus membawa satu perubahan kualitas hidup supaya lebih baik lagi. Bagaimana cara kita bertutur, bagaimana karakter kita, bagaimana sikap kita, perilaku kita, kehidupan kita. Orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka di dalam dirinya punya kualitas hidup yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau di dalam Matius, Yesus pernah menyampaikan pada murid-muridnya, kalau kehidupan agamamu tidak sama seperti orang-orang Farisi, tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Ini Yesus menyampaikan pada murid-muridnya. Kalau kehidupan agamamu tidak sama seperti orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk surga. Jadi ada pembanding dari sikap kualitas hidup dalam diri orang percaya dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi juga adalah orang-orang yang
betul-betul paham firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, maka perubahan hidup itu sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kehidupan agama kita berarti perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dari segi rohani, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih baik. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin cinta berdoa, kita semakin cinta beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan masalah, maka kualitas hidup bagi orang yang percaya Yesus bangkit, maka ada cinta yang dalam kepada Tuhan. Untuk selalu terhubung dengan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Dan juga karakternya terus berubah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan ada kepastian, penyertaan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Katakan amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Yesus bangkit, maka kita yang percaya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan di sini bicara tentang bagaimana Allah menyertai kehidupan kita. Bahkan di titik-titik masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, Allah itu selalu menyertai kehidupan kita. Kebangkitannya memberikan kemenangan atau penyertaan yang luar biasa dalam hidup kita. Ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu peduli karena Yesus itu adalah Allah dan satu-satunya Tuhan kita yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus dan kebangkitannya memberikan kepastian dia tetap menyertai kehidupan kita. Bukankah dia disebut Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Kondisi, masalah, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ingat, Yesus bangkit. Menyatakan dia selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di tengah-tengah musim kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Kebangkitan Yesus membawa transformasi total, bukan perbaikan sementara, tetapi perubahan jati diri dari pendosa menjadi orang yang dibenarkan dalam Kristus. Perubahan oleh kebangkitan Kristus membuat kita menang atas dosa dan maut, memiliki iman dan harapan dalam Kristus, memiliki identitas baru atau manusia baru, perubahan kualitas hidup, dan kepastian penyertaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami, rindu menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang
Engkaulah harapan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur kebangkitan Yesus membuat kita bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kuasa dosa dan maut dipatahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan kemenangan diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kita punya identitas baru di dalam Kristus. Kita punya kualitas hidup baru sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Kondisi, masalah, pergumulan apapun, Tuhan selalu ada untuk kita. Dia selalu peduli, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dia selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu dengan penuh kasih Ibu Betty Hantuma akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu Bapa sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu Bapa. Yaitu ya Tuhan sudah memberikan kami jaminan keselamatan ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bangga. Sangat ya Tuhan. Bangga memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Bimbing kami terus ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan melakukan ya Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Untuk kami ya Tuhan hidup menyenangkan hati-Mu. Untuk kami selalu terhubung kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Mu bagi kami. Oh Tuhan, mengingat kami yang begitu penuh dosa.
Tuhan sudah menebus kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang begitu mahal. Tuntun kami semua untuk menghargai pengorbanan-Mu begitu besar dalam hidup kami. Tuhan sudah membukakan jalan bagi kami. Tuhan sudah menjamin keselamatan kami sampai kepada kehidupan kekal bersama-Mu. Tuntun kami semua Tuhan, untuk kami selalu hidup mengasihi-Mu Bapa. Hidup menghargai pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, siang ini ya Tuhan. Di mana kami selalu ya Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Maka kami akan menjadi ya Tuhan suratan yang terbuka dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran kami sesuai apa yang Tuhan mau. Tuntun kami Tuhan, orang-orang yang tidak ya Tuhan, yang berdosa ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu mau dipakai Tuhan secara ya Tuhan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu itulah jalan kepada keselamatan untuk kami selalu terhubung kepadamu. Tuhan memberkati gembala kami ya Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dengan hikmat yang daripadamu. Kasih karunia Allah melimpah baginya. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih berkat kasih karunia melimpah bagi kami semua jemaat yang ada ya Tuhan, dengan penuh sukacita bahwa hidup kami berkemenangan bersama-Mu Bapa. Sebab Tuhan sudah menang, Tuhan sudah menanggung segala dosa kelemahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah melayani hari ini. Apapun yang kita lakukan, tentunya diberkati oleh Tuhan juga. Pelayanan multimedia, sound system, asyir, kolektan, juga pelayanan sekolah minggu. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya lihat di belakang ya. Untuk 2 pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 subuh Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa secara Zoom. Biarlah kita tetap meningkat di dalam kualitas doa kita kepada Tuhan. Masing-masing keluarga, suami, istri dan anak bisa berdoa sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja lewat doa-doa yang kita lakukan. Dan kemudian untuk panggilan berdoa setiap hari Rabu, Bapak Ibu Saudara bisa memilih jamnya, walaupun tidak sampai 1 jam, tetapi ada waktu kita melakukannya, baik di jam 6 pagi, kemudian jam 1 siang, bahkan juga jam 7 malam. Ya, dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan di WA Group. Dan kemudian untuk ibadah kaum perempuan pada hari Rabu tanggal 8 April, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kaum ibu bisa mengikutinya di ruang serbaguna di belakang. Nanti dimulai dengan panggilan berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah kaum perempuan. Dan berikutnya doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna di lantai 2. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya kalau tidak sibuk. Kita sama-sama berdoa puasa dan tentunya apa yang kita doakan tentunya akan berdampak besar di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan dan hal-hal yang kita doakan begitu ya. Kemudian ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Nanti akan dilanjutkan bagian yang kedua tentang sebuah perenungan yang akan melibatkan juga anak-anak youth ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak youth yang hadir hari ini bisa menyampaikan juga kepada teman-teman untuk mengikuti ibadah youth pada hari Sabtu ya. Kemudian mengingatkan untuk
yang pelayanan sebagai usher, keluarga Bapak Ibu Yani Tumewu, dan kemudian kolektan Ibu Yanawati dan Ibu Irin atau Ciha ya, di ibadah raya pada hari Minggu yang akan datang ya. Kemudian ibadah anak di ruang serbaguna jam 10, Bapak Ibu Saudara untuk punya anak bisa dibawa ke belakang supaya mereka bisa dididik, dibimbing dengan kebenaran firman Tuhan ya. Setelah ibadah ada acara kebersamaan yang akan kita lakukan di pantai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama dari tempat ini menuju ke pantai untuk kita akan acara yang luar biasa kita lakukan bersama, kan 1 tahun 1 kali, jadi dihimbau untuk semua mengikutinya. Kita akan ada acara bersama dan kemudian perjamuan kasih di pantai begitu ya, di pantai Buto Tunou Buto Tunou Botu Lorong 4 ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian untuk pelayanan kedukaan, Bapak Ibu Saudara per keluarga per bulan memberi Rp50.000, dan juga pelayanan diakonia Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan di kotak yang ada depan. Dan setiap jemaat yang aktif memberikan persepuluhan, tentunya Tuhan juga akan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ya, kita akan sama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam hidup kami lewat pekerjaan, lewat kehidupan kami. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap jemaat yang memberikan persepuluhan, korban syukur, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bersama jemaat Tuhan kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dariku pengharapan. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dariku pengharapan. Sama-sama katakan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti hilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Amin. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Katakan, atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
sama-sama katakan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Iya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati setiap kehidupan kita. Diingatkan untuk jemaat Tuhan yang akan ke pantai, yang punya mobil, di gereja ada mobil satu, Bapak Ibu Saudara yang punya mobil mungkin dengan jemaat yang lain yang ingin ikut, bisa kita sama-sama ke sana ya. Jadi minta tolong jemaat yang punya mobil bisa, untuk jemaat yang lain bisa menumpang. Dan untuk mengganjal perut, Bapak Ibu Saudara bisa minum kopi, di depan ada kue, supaya kita makan di pantai bukan di tempat ini dengan acara kebersamaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Iya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita berterima kasih buat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil telur yang ada di depan dengan roti. Kita sama-sama angkat pujian. Dia sungguh baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Iya. Mari dari sisi kanan dan kemudian sisi kiri. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan rindu pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat telur yang ada di tangan kanan kita.
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Segala kemuliaan, pujian, hormat, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih buat kebangkitan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang membawa kemenangan di dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Di tangan kami ada telur dan ada ayat firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup ini. Telur melambangkan sebuah kehidupan, hanya ada di dalam Yesus Kristus kehidupan sampai selama-lamanya. Kehidupan yang kekal ketika kami percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mengingatkan kami, Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Kehidupan kami berubah, ada kualitas karakter yang berubah, perbuatan yang berubah, sehingga kami boleh menjadi saksi dan berkat. Kehidupan kami menampakkan terang Kristus, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi dan berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai, sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan masa depan yang indah, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sukses. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah akan terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan kita.